Memang market ini sangat apa namanya cepat berubah ya. Nah kalau kita lihat untuk apa namanya untuk jangka pendek ini ada peluang sebetulnya masih untuk melanjutkan apa penguatan ya. Dimana kalau kita lihat apa namanya the next resistance yang perlu kita uji itu adalah ke level 6.010 Mbak. Nah kalau Mhm. level 6.010 itu baru ada konfirmasi itu akan IHSG menguat. Di samping itu juga IHSG menguat pada perdagangan Kamis sesi 1 bertengger di level 5.800-an, naik 12,3 poin atau 0,21% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. 319 saham menguat, 268 saham melemah, dan 199 saham bergerak stagnan. Ini mencerminkan tekanan jual mulai mereda pada perdagangan sesi pertama. Kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia tercatat sebesar 10.300 triliun. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Edwin Sebayang, Direktur PT Purwanto Asset Management. Halo Pak Edwin, apa kabar Pak? selamat sore, kabar baik Mbak Safira. Kabar baik, ini kalau kita lihat kabar baiknya seperti penutupan IHSG pada sesi kedua hari ini begitu ya. Kalau kita lihat ini tiba-tiba rebound begitu ya, walaupun dibuka di zona merah begitu, melanjutkan pelemahan yang kemarin. Namun ada optimisme begitu ya, hingga penutupan ini ditutup di 5.890-an, menguat di 0,36%. Sebenarnya ini ditopang oleh sentimen apa Pak Edwin? Ya, kalau kita lihat ini ada apa pembalikan arah sebetulnya ya. Mhm. Karena semalam kita dengarkan Amerika menggempur Iran, tetapi ada berita baru masuk ya bahwa memang katanya apa namanya pemerintahan Iran benar-benar mereka ingin sekarang bicara dengan si Trump. Nah, karena bicara saat apa namanya oleh Trump tersebut ya, jadi market kita lihat hijau ya. Tadi sempat plus dikit tapi hari hijaunya lumayan padat ya Mhm. karena statement tersebut. Itu yang mungkin apa namanya menjadi faktor pendorong pertama ya. Lalu kedua kita lihat ini sebetulnya kan secara teknikal kan kita udah sangat-sangat oversold sekali kan ya. Ya. Jadi ini kelihatan ada sedikit ada technical rebound. Itu kedua. Ketiga kita lihat memang secara apa namanya makroekonomi atau secara sektoral ini kan IHSG saat ini sudah sangat-sangat juga under value ya karena kita sudah berada di 5 tahun terendah dari apa namanya dari valuasi kita ya. Jadi itu membuat apa namanya faktor-faktor ya ada sedikit penurunan itu dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan pembelian. Seperti itu Mbak Safira. Apakah kalau kita lihat penguatan ini akan berlanjut secara jangka pendek atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat memang market ini sangat-sangat apa namanya cepat berubah ya. Nah, kalau kita lihat untuk apa namanya untuk jangka pendek ini ada peluang sebetulnya masih untuk melanjutkan apa penguatan ya. Dimana kalau kita lihat apa namanya the next resistance yang perlu kita uji itu adalah ke level 6.010 Mbak. Nah, kalau Mhm. level 6.010 itu baru ada konfirmasi itu akan IHSG menguat. Di samping itu juga kita melihat bagaimana behavior dari investor, institusi terutama asing ya, apakah mereka tetap konsisten untuk melakukan net buy atau tidak. Kalaupun terjadi net sell mungkin tidak terlalu besar. Nah itu jadi semacam sinyal bagi investor di Indonesia untuk mereka apa namanya masuk ke dalam pasar seperti itu, Mbak. Oke, baik. Patokannya kan kalau misalnya kita melihat dari investor asing begitu ya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat ini secara data memang investor asing terus melakukan net sell, Pak Edwin. Ya, jadi memang kita lihat ada beberapa counter saham, Mhm. yaitu kan sebetulnya sudah ada terjadi net buy ya. Jadi kita mesti lagi pilah satu persatu nih yang hari ini net buy cukup bagus itu ada BCA, ada Inco, ya ada Ya. Indofood, ada MR ya kan. Jadi kita apa namanya masuk ke lihat saham-saham tersebut itu pertama. Kedua, kita juga lihat konsistensi daripada investor asing itu masuk ke saham-saham big cap blue chip ya. Nah,
kalau misalnya kita mereka tetap konsisten untuk masuk ke saham-saham blue chip, ya walaupun mungkin overall mereka net sell di tempat lain, di counter lain, tetapi fokus utama kita adalah melihat bagaimana investor asing itu masuk ke saham-saham blue chip. Nah, setelah nanti mungkin mereka masuk ke ke saham-saham blue chip tersebut, barulah kita lihat nanti bagaimana respon mereka terhadap saham lapis kedua maupun lapis ketiga, Mbak. Baik, Pak Edwin, kalau misalkan kita melihat atau berpatokan gitu ya, seperti yang Anda katakan begitu ya, artinya apakah ini bisa jadi peluang bagus atau memang ini saatnya atau momentum begitu ya bagi peluang atau investor dalam negeri untuk kembali melirik pasar dalam negeri? Kalau saya melihat saya pribadi sih ya, kita sebagai fund manager itu sebetulnya saat-saat Ya, ini adalah time to buy. Karena apa? Karena tadi pertama kita lihat secara market ya sekarang ini market ini terendah selama 5 tahun terakhir kita lihat dari standar deviation mereka. Kedua, kalau kita lihat dari sisi saham-sahamnya sudah cukup banyak saham-saham big cap itu under value sekali. Jadi tinggal kita memanfaatkan, ya kan, time frame tersebut kita perpanjang. Nah, kita optimis lah itu pasti nanti akan rebound karena kita sudah berpengalaman untuk menghadapi situasi seperti ini, ya. Jadi ada suatu saat nanti pasti mereka akan rebound karena seluruh berita-berita jelek itu di price in, Mbak. Oke, baik Pak Edwin, kita jeda sejenak, kita lihat sama-sama ini persis di penutupan pasar hari ini ada tarikan ke atas begitu ya. Kalau misalnya kita lihat ada peningkatan IHSG ditutup di 0,67% begitu ya ke level 5.900-an. Ini kita lihat ada tarikan ke atas. Ini apa yang penopang selain dari kita lihat dari eksternal begitu. Apakah ada dari dalam negeri juga yang memang sebenarnya bisa menopang? Ada berita apa sebenarnya yang dapat menopang IHSG? Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya invest dana itu banyak, Mbak, sekarang itu parkir, ya kan. Nah, mereka tuh sebetulnya udah gatel, udah nggak sabar untuk masuk sebetulnya para fund manager institusi segala macam ya. Jadi mereka tinggal hanya menunggu momentum aja. Nah, apa arti daripada tarikan ke atas? Mereka optimis bahwa memang besok market akan hijau sehingga mereka willing ya kan untuk masuk di penutupan sore hari ini, Mbak. Karena mereka berpikir besok pasti akan menguat IHSG-nya. Baik, Pak Edwin, sektor-sektor mana sih yang kira-kira akan menopang penguatan IHSG begitu? Apakah tadi kalau kita lihat kan B50 sudah mulai diangkat begitu ya. Ini apakah memang itu juga mempengaruhi dari kenaikan pasar seperti apa? Iya, kalau kita lihat secara overall pasti kita masuk ke saham-saham perbankan ya itu bagus sekali kayak BCA, Mandiri, BRI itu the top 3 lah kalau menurut saya. Lalu kita lihat sektor untuk energi tambang ya seperti mungkin berbasis coal, berbasis oil ya kan atau juga berbasis misalnya logam seperti timah ya kan atau mungkin juga nikel itu kedua ya. Ketiga saham-saham berbasis consumer non cyclical itu juga menarik masuk. Lalu keempat itu saham berbasis infrastruktur dan telekomunikasi karena bagaimanapun juga ya ada krisis atau krisis kita pasti menggunakannya. Lalu saham yang selanjutnya yang menarik itu adalah tadi yaitu adalah saham berbasis CPO karena apa? Dengan adanya policy masuk ke B50 berarti akan lebih banyak diperlukan ya kan dari produksi dari CPO dalam negeri. Nah, itu berarti itu sebagai off taking dari produksi dalam negeri. Nah, ini menjadi salah satu pendorong juga katalis bagi emiten-emiten berbasis CPO tadi, Pak. Jadi itu menarik untuk masuk untuk saham-saham CPO juga. Oke, ini termasuk yang menarik begitu ya Pak Edwin. Terima kasih atas dialog sore kita hari ini. Kita lihat seperti apa market, apakah ditutup happy weekend besok. Tapi kita harus optimis. Terima kasih Pak Edwin, Direktur PT Purwanto Aset Manajemen. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih Mbak Safira, selamat sore. Ya, kita lihat demikian segmen Market Lock Nusantara TV. Tetaplah Anda bersama kami.